Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Semuanya kabarnya baik ya hari ini ya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama untuk free class persiapan KSM 2023 bidang matematika ya. Nanti akan ada 5 pertemuan ya. Insya Allah pertemuannya setiap weekend, tapi nggak mesti hari Minggu. Nanti mungkin juga hari Sabtu. Oke, sebelum dimulai, kita kenalan dulu ya. Nah, aku Sutra, bisa dipanggil Kak Sutra. Mungkin nanti aku yang akan ngisi di kelas ini. Terus, ini teman-teman udah pada berpengalaman di foto ASN belum ya? Boleh jawab di chat. Kalau misalnya yang mau jawab to everyone boleh. Kalau malu boleh juga jawab direct ke aku. Aku belum sih Kak. Oke, masih baru ya. Yang lain belum. Belum semua ada yang sudah. Belum Kak. Oke. Ini absen dulu nih dari mana aja coba. Aku pengen tahu. Asalnya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Siapa yang dari Jakarta barusan? Medika. Oh, Median. Nah, oke. Yang lain dari mana nih? Wah, masih malu-malu. Dari Kalimantan Selatan, dari Jambi. Mana lagi nih? Padang. Masya Allah, luar biasa. Macam-macam ya. Ada yang dari Jawa Tengah nggak? Padang. Oh, tadi udah kebaca ya. Oh, dari Kudus. Wah, deketan dong. Aku di Pati nih. Ada dari mana lagi? Jawa Timur ada? Nggak ada. Oke. Tadi ada yang belum jawab. Ada yang sudah pernah ikut OSN tahun ini atau tahun sebelumnya? Belum ya? Ya, oke. Ya udah, nanti coba kita ini ya, kita bahas sedikit-sedikit, kita perkenalan dulu. Sebenarnya yang materi apa aja sih yang perlu kita pelajari untuk uh, menyiapkan diri menghadapi OSN ya. Oke, jadi Dek, dalam sebelumnya aku slideshow dulu ya. Udah kelihatan ya, ntar kalau misalnya suaraku putus-putus langsung bilang aja. Jadi sebelum aku masuk materi, kita mau bahas ini dulu. Sub-sub materi yang ada di Olimpiade Matematika SMA. OSN Matematika tingkat SMA. Ya. Nah, yang uh, empat bagian besarnya adalah aljabar. Aljabar tuh ngomongin apa? Ngomongin macam-macam ya. Bisa ngomongin penjabaran, faktoran, pokoknya yang banyak variabelnya. Bisa juga nanti persamaan kuadrat, persamaan linear, persamaan atau pertidaksamaan, terus nanti ada juga apa polinomial dan lain sebagainya, ketidaksamaan dan lain sebagainya ya. Itu aljabar. Yang kedua adalah teori bilangan. Ya, di teori bilangan ini ngomongin apa gitu? Ya ngomongin kayak uh,
rata-rata ya, rata-rata yang dibahas di teori bilangan adalah seputar bilangan bulat ya. Entah itu bulat positif, bulat negatif, asli, atau yang lain ya. Nanti anak-anakannya misalnya kayak bilangan prima ya, bilangan rasional, nah di aljabar atau teori bilangan bisa sih. Terus habis itu ngomongin keterbagian, kongruensi modulo, kemudian ada persamaan Diopantin, kemudian nanti ada fungsi tangga ya. Terus ada apa lagi ya? Kurang lebih itu ya. Terus nanti ada juga geometri. Geometri itu berarti kita nanti ngomongin bangun ya. Bisa bangun datar, bisa bangun ruang. Tapi lebih seringnya adalah bangun datar. Dan yang paling sering dibahas itu bangun datar apa ya? Segitiga dan lingkaran ya. Paling nanti ketambahan segi empat gitu. Nanti bangun campuran dan lain-lain. Nanti ada teorema-teorema yang perlu kita ketahui. Terus yang keempat adalah kombinatorik. Nah, kalau kombinatorika itu kita nanti bahas apa? Bahas aturan perkalian, terus bahas kombinasi, permutasi, terus pigeonhole principle, prinsip inklusi eksklusi, peluang, kayak gitu ya. Buat apa gitu? Buat ngitung kayak misalnya banyaknya cara duduk ketika ada 3 orang mau duduk berjajar, atau misalnya apa ya, misalnya di suatu kelas ada sekian siswa, mau dipilih sebagian buat ikut lomba kah atau buat jadi pengurus kelas, banyaknya cara ada berapa. Contoh simpelnya seperti itu, tapi nanti kalau di Olimpiade ya levelnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Ini kurang lebih bagian bab-bab yang harus dipelajarin untuk menghadapi UTS matematika ya. Entah itu mau tingkat kota, provinsi, ataupun nasional. Cuma nanti yang membedakan antar tingkat adalah jenis soal atau tipe soal, apakah dia isian, uraian, gitu ya, dan juga level kesulitannya, kayak gitu. Oke, masuk. Semuanya udah pada ngerti aljabar ya. Nah, sekarang oke. Untuk pengenalan awal udah paham ya. Jadi yang akan kita bahas adalah 4 ini. Mungkin untuk 5 pertemuan kali 2 jam itu adalah waktu yang singkat, tapi nggak apa-apa. Setidaknya nanti ada sedikit gambaran, nanti selanjutnya kalian bisa belajar sendiri atau mungkin uh, ikut ikut apa kelas-kelas kalau misalnya nanti dibuka kelas lagi ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke aljabar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Sekarang kita mau masuk ke aljabar. Nanti kalau aku kecepetan, bilang ya deh. Nah, aljabar yang mau aku terangkan pertama adalah apa deh? Bilangan real ya, ini nggak aku tulis aja. Aljabar. Kalian tahu bilangan real ya? Bilangan yang ada di garis bilangan ya. Mau itu koma, mau itu negatif, positif, mau itu akar-akaran, yang penting bukan akar negatif, itu adalah bilangan real. Sedangkan ada misalnya ada akar negatif 5 atau akar negatif gitu. Akar negatif sekian itu tidak real ya. Sampai sini tahu ya. Nah, nanti di operasi bilangan real ini ada beberapa yang perlu kita tahu. Mungkin dari zaman SD kita udah ngerti gitu. Dan sebenarnya kita udah sering mengaplikasikan, hanya aja mungkin nggak hafal nama atau istilahnya gitu. Ya. Oke. Ini aku mulai dari
sistem bilangan real ya. Jadi notasinya adalah R. R itu adalah himpunan bilangan real. Oh ya, subjudulnya belum aku tulis ya. Ya, jadi ada ini himpunan ya. R itu menyatakan himpunan bilangan real. Jadi nanti jangan bingung kalau tiba-tiba di belakang aku nulis huruf R kayak gini ya. Ini adalah notasi yang diakui secara internasional ya. Kemudian ada Q sekalian ya. Ini adalah himpunan bilangan rasional. Apakah itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah apa, Dek? Bilangan yang dapat dinyatakan menjadi H per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, ya, dan B itu tidak sama dengan 0. Jadi, contohnya adalah, kalau yang bilangan real tahu ya, misal ini 0, ini 1, ini 2, ini min 1, ini min 2. Nah, semua bilangan yang ada di garis bilangan ini adalah bilangan real. Dan seterusnya ini ya, terus ke kanan dan terus ke kiri. Kalau yang bilangan rasional, contohnya ya ini, semua bilangan real apakah bilangan rasional? Belum tentu ya. Tapi apakah bilangan rasional pasti bilangan real? Ya, tentu ya. Contohnya apa? Misalnya 2, terus 1,5, terus 0,3 misalnya. Kenapa? Ini kan bisa diubah jadi 2/1, ini bisa diubah jadi apa? 3/2 ya. Ini bisa diubah jadi 3/10. Sedangkan yang bukan rasional, contohnya adalah akar 2 misalnya. Dia kan nggak bisa diubah jadi bulat per bulat. Berarti dia bukan rasional atau irasional ya. Kayak gitu. Terus habis itu bilangan bulat itu kita notasikan Z. Ini aku tulis di depan biar nanti ke belakang nggak bingung. Ini adalah himpunan bilangan bulat. Terus N adalah himpunan bilangan asli. Kalau yang namanya bilangan asli di sini adalah bilangan bulat positif ya. Yang positif. Berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang ini ya bisa -3, -2, -1, 0 ya. Bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, nanti kalau positif berarti mulainya dari 1, kalau non negatif berarti mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 itu non negatif. Kalau non negatif 0 ikut, kalau positif 0-nya nggak ikut. Oke, sampai sini pengenalan bilangan udah pada inget ya. Ini aku ingetin aja. Sekarang aku mau lanjutin ya, bahwa masing-masing dari himpunan ini tuh dilengkapi dengan operasi tambah dan juga operasi kali yang disebut dengan sistem bilangan ya. Ada aksioma yang berkaitan dengan sistem bilangan real. Nah, sekarang kita mau fokus di sini. Jadi, ada yang namanya aksioma lapangan atau katakanlah sifat-sifat ya. Sifat-sifat ini
Yang pertama adalah sifat asosiatif. Ini adalah sebenarnya ini adalah hal yang sepele deh, tapi penting gitu dan nggak boleh lupa. Asosiatif itu apa deh? Pengelompokan ya, pengelompokan. Dulu kita udah pernah belajar pas SD, mungkin pas SMP. Jadi di sini ada penyubahan, ada perkalian. Jadi kalau misalnya kita punya A plus B plus C gitu ya, kita hitung A plus B dulu, itu nilainya tetap sama dengan saat kita ngitung ini. Kita jumlahkan B plus C-nya dulu gitu. Ini pengelompokan ya. Terus habis itu nanti kalau perkalian pun sama, ketika kita punya A kali B kali C, kita kalikan AB-nya dulu, ya. Itu nilainya tetap sama saat kita ngalikan si BC dulu, baru nanti dikali A. Itu asosiatif. Terus yang kedua adalah sifat komutatif. Atau pertukaran, ya. Jadi bisa ditukar posisinya untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau kita punya A plus B, itu sama aja dengan B plus A. Kalau kita punya A kali B, itu akan sama dengan B kali A, kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah identitas. Jadi ada angka 0 di sistem di himpunan bilangan real yang memenuhi nih A tambah 0 sama dengan A. Nah, ini adalah identitas penjumlahan ya. Ini yang penjumlahan. Ada juga identitas perkalian, yaitu yaitu 1 ya, di mana bilangan tersebut kalau kita kali 1 hasilnya tetap bilangan itu. Oke. Terus yang keempat adalah inverse. Jadi ada inverse penjumlahan dan inverse perkalian juga. Kalau misalnya A, inverse penjumlahan ya, suatu bilangan real kita tambahkan dengan inverse-nya itu hasilnya 0. Nah, inverse-nya siapa? Ya, min A, kayak gitu. Kalau misalnya yang perkalian, ya sepernya gitu. Hasilnya itu 1 ya. Ini A pangkat min 1 atau seper A, kayak gitu. Yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif adalah penjabarannya. Dimana kalau kita punya A kali B plus C, akan sama dengan ini kita kali ini, terus jadinya AB, kita tambah A kali C. Nah, hal-hal ini penting dan nggak boleh lupa. Oke, sekarang aku masuk ke aksioma yang urutan. Biar sekalian ya. Jadi, yang pertama nih, kalau misalnya kita punya A dan B bilangan real, untuk setiap A, B bilangan real, berlaku salah satu di antara pasti memenuhi ini. Kalau enggak A kurang dari B, A sama dengan B, atau A lebih dari B. Pasti memenuhi salah satu di antara ini. Kalau tiap kita punya dua buah bilangan real ya. Terus yang kedua, jika kita punya A kurang dari B, dan juga B kurang dari C, maka A itu kurang dari C ya. Yang ketiga, jika kita punya A kurang dari B, maka ketika kita nambahkan dengan bilangan real di kedua ruas, yaitu C, itu tandanya nggak berubah. A tambah C akan tetap kurang dari B tambah C. Terus yang keempat, jika A kurang dari B, dan kita punya bilangan real yang lebih dari 0, ya, maka ketika kita kalikan A dan B ini dengan C,
Tandanya juga tetap AC kurang dari BC. Tapi ketika nanti tandanya itu adalah kurang dari, maka tandanya akan terbalik ya. Dah, ini adalah dasar yang harus kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk ke yang sedikit berpikir ya. Ada penjabaran dan ada pemfaktoran. Kita masuk ke penjabaran dulu. Ya, kita ingat-ingat lagi waktu SMP ya. Penjabaran. Ada beberapa yang penting, misalnya kayak X tambah Y kuadrat. Ada yang masih ingat ini sama dengan apa? Masih gampang nih, cuman 2 suku dipangkatin 2. Ada yang mau jawab nggak? Belum ada? Gampang loh ini. Kan ini sama aja apa sih? X tambah Y dikalikan dengan X tambah Y ya. Sebentar. Oke, ada yang coba jawab nih. Ya benar banget ya. Siapa nih? Muhammad Fahri Akbar. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Ya benar. Bagus. Jadi, ini kan sama artinya kayak gini. X tambah Y kali X tambah Y. Sebenarnya nanti kalau kalian udah kebiasa, ini tuh pasti udah di luar kepala gitu. Tapi karena kita ini adalah kelas yang mulai dari 0, jadi kita pelan-pelan aja ya. X tambah Y kuadrat kan artinya X tambah Y dikali X tambah Y kan. Yaudah kita manfaatin sifat apa tadi? Distributif tadi penjabaran. Jadi nanti X ini kita kali ini ya. X kita kali segini. Ini kita kali ini ya. X kali X plus Y tambah, udah kayak belajar di anak SMP lagi. Y kali X plus Y. Sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah XY tambah Y kuadrat ya. Tahu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Pun nanti ketika kamu mangkatin X min Y, nanti juga akan dapat apa X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Dengan cara yang sama nanti kamu dapat. Terus habis itu, kalau sekarang, ini ada 2 suku. 2 suku lagi tapi pangkatnya 3. X tambah Y pangkat 3. Nah, ini jadinya apa? Ya udah, berarti tinggal X tambah Y kali X tambah Y kuadrat ya. Nanti kamu kaliin, akan kamu peroleh apa? Ada yang mau jawab nggak? Sambil aku tulis aja ya. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat tambah Y pangkat 3 ya. Nanti kalau punya X min Y dipangkatin 3 juga gitu. X pangkat 3 min 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat min Y pangkat 3. Ini kalau pangkat 3, kalau pangkat 4 gimana? Kalau pangkat 4, ya udah berarti X pangkat 4 tambah. Nanti sebenarnya ada binomial Newton namanya, tapi karena kita belum menginjak kombinatorik, jadi kita nggak usah pakai dulu ya, daripada nanti bingung. Kalian pakai manual dulu aja nggak apa-apa. X pangkat 3, Y tambah 6. Jadi tinggal ini dikuadratin ya nanti. Mana? Ya ini dikuadratin kan jadi yang X tambah Y pangkat 4 ya. 6X kuadrat Y kuadrat tambah 4X Y pangkat 3 tambah Y pangkat 4. Kayak gitu. Nah, untuk 2 suku sampai sini aja. Nanti yang lain-lain nggak usah perlu dihafalin juga.
Sekarang kalau 3 suku dikuadratin, X tambah Y tambah Z kuadrat. Jadinya apa, Dek? Yang mau jawab? Ya. Oke, baiklah. Yaudah, kita hitung bareng-bareng aja ya. Ini kamu hitung biasa. X tambah Y tambah Z. Kali X tambah Y tambah Z. Nanti kaliin biasa satu-satu. Ya. Nanti akan kamu peroleh. Ini kan jadi X kali X tambah Y tambah Z. Ditambah Y kali X tambah Y tambah Z. Gitu ya. Ditambah Z kali X tambah Y tambah Z. Gitu. Untuk mempersingkat penulisan, jadi nggak aku tulis. Jadi langsung ke hasil akhirnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY tambah YZ tambah ZX. Ya. Oke, nggak usah bingung ya. Terus habis itu apa lagi? Habis itu yang penting lagi, ini deh. X tambah 1 kali Y tambah 1 kali Z tambah 1. Ini kalau kamu kaliin jadi apa gitu ya. Sebenarnya dikaliin biasa itu bisa gitu. Kamu hitung, misalnya kamu kaliin yang ini dan ini dulu gitu. Nanti kalau udah ketemu baru kamu kaliin dengan yang ini. Ya bisa aja gitu. Cuman kalau kalian udah pernah mencari dan kebetulan kok masih ingat, nah itu lebih mempersingkat waktu ya. Ini akan sama dengan apa deh? XYZ tambah XY tambah YZ tambah ZX ya, ditambah X ditambah Y ditambah Z ditambah 1. Oke. Terus, apa lagi? Sudah aja ya. Nah, ini untuk penjabaran. Sekarang lawannya. Kebalikannya. Kalau barusan itu kita menjabarkan ya. Sekarang kita memfaktorkan. Kalian udah biasa lah ya memfaktorkan. Atau pemfaktoran. Kalau pemfaktoran biasa, kalian aku yakin udah pada bisa ya. Jadi sekarang kita ke pemfaktoran bentuk-bentuk tertentu aja. Sebagai contoh yang paling sering adalah selisih 2 kuadrat seperti ini. X kuadrat, Y kuadrat bisa difaktorkan jadi apa? Difaktorkan itu apa sih, Kak? Difaktorkan itu adalah kita mengubah dia jadi sesuatu kali sesuatu. Sebagai contoh, misalnya 6. 6 itu kan kita faktorkan jadi 2 kali 3, kayak gitu kan. Atau 1 kali 6, kayak gitu. Itu maksudnya adalah difaktorkan tuh kayak gitu. Nah, coba sekarang kalau X kuadrat min Y kuadrat difaktorkan jadinya apa? Nggak apa-apa deh, nggak harus benar. Kan kita sama-sama belajar. Oke. Suara. Ekspresi kali X ini bagus ya, benar banget. Ekspresi kali X min Y. Kok bisa gitu? Yang perlu kita asah, ya, atau yang perlu kita latih adalah cara memperolehnya. Cara memperoleh pemfaktoran tadi. Caranya gimana gitu? Kita manipulasi aljabarnya. Misalnya nih, biar bisa difaktorin gimana? Kita boleh kok nambahin dia dengan suku, dan kita ngurangin lagi dengan suku itu, sehingga dia nilainya nggak berubah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya ini X kuadrat min Y kuadrat. Boleh dong aku tulis jadi X kuadrat ditambah XY. Karena aku tadi nambahin XY, aku kurangin XY lagi.
Nah, ketika aku nambahin ini kan sama aja aku nambahin 0. Jadi dia nilainya nggak berubah. Ya, dikurangi Y kuadrat. Nah, sekarang aku kelompokkan. Aku kelompokkan dia, X kuadrat tambah XY ini aku kelompokin ya. Terus dikurangin XY ditambah Y kuadrat. Ini aku kelompokin juga. Kalian harus udah ini ya, harus udah lihai dalam tanda-tanda positif negatif, kapan positif. Ini misalnya kayak ngeluarin negatifnya harus tahu ya. Nah, misalnya kayak gini ya udah, oh ini sama-sama punya X, X-nya bisa keluar. Jadi X tambah Y ya. Dikurangi, oh ini yang ini sama-sama punya Y nih, Y-nya keluar. Jadi X-nya dibagi Y, X tambah Y kuadrat dibagi Y jadinya Y. Oh sekarang sama-sama ada XY-nya nih, XY-nya bisa keluar. Ya, X plus Y-nya keluar, jadinya tinggal X. X kali X plus Y dibagi X plus Y adalah X ya. Min Y kali X plus Y dibagi X plus Y hasilnya min Y. Jadilah ini X plus Y kali X min Y. Ini adalah salah satu cara untuk memfaktorkan bentuk ini. Gitu ya. Terus ada bentuk-bentuk lain yang perlu diingat. Misalnya, X pangkat 3 min Y pangkat 3. Kalau ini bisa difaktorkan jadi apa? Ada yang mau jawab? Belum ada? Oke, baiklah. Oh, oke. Ini beberapa udah pada jawab. X min Y kali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Iya, benar ya. Ini bisa kita faktorkan jadi X min Y kali X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Caranya kok bisa nemu? Ya, nanti dicoba-coba sendiri ya. Kalian tambah, kurangin dengan sesuatu. Oke. Kalau misalnya X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, bisa nggak difaktorin? Bisa ya. Jadi apa? Jadi X plus Y kali X kuadrat ya, min XY plus Y kuadrat. Terus kalau misalnya X pangkat 4 min Y pangkat 4 jadi apa? Ya udah tinggal 2 kali ini aja. 2 kali selisih 2 kuadrat ya. Ini kan sama aja X kuadrat dikuadratkan, min Y kuadrat dikuadratkan. Berarti sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat kali X kuadrat min Y kuadrat. Yang ini masih bisa difaktorin lagi kan yang belakang? Oke, ya udah dilanjutin. Kali X plus Y kali X min Y. Kayak gitu ya. Nah kan? Terus habis itu apa lagi? Kalau misalnya ini kan pangkat 3, 2, 3, 4. Kalau pangkatnya misalnya N. X pangkat N min Y pangkat N. Untuk N-nya bilangan asli. Berarti bisa difaktorin jadi apa? X min Y kali X pangkat N min 1. Ya. Ditambah X pangkat N min 2 kali Y. Ditambah X pangkat N min 3 kali Y kuadrat. Tambah dan seterusnya sampai nanti tambah X Y pangkat N min 2 tambah Y pangkat N min 1 ya. Itu untuk N bilangan bulat positif ya. Sedangkan untuk X pangkat N plus Y pangkat N ini juga bisa difaktorin ya. Jadi apa? Jadi X plus Y
kali apa? Kali X pangkat N-1 dikurang selang-seling. Kalau N ini selang-seling. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, kayak gitu. X pangkat N-2Y. Terus habis itu nanti tambah X pangkat N-3 Y kuadrat ya. Tambah dan seterusnya. Kurang ya. Kurang dan seterusnya sampai nanti kurang XY pangkat N-2 tambah Y pangkat N-1. Untuk N apa? N-nya bilangan ganjil aja. Kalau yang plus, cuma berlaku untuk bilangan ganjil. Terus habis itu apa lagi? Kalau kamu punya ini, X pangkat 3 tambah, ini agak rumit sih dapetin faktornya. Jadi, kapan-kapan kalau lagi belajar sendiri boleh dicoba-coba. Ini ketika kamu punya X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 dikurangi 3X Z itu bisa difaktorkan jadi apa? X tambah Y tambah Z kali X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 kurangi XY kurangi YZ kurangi ZX. Gitu ya. Oke. Terus abis itu, coba kita belajar memfaktorkan. Kalau X pangkat 4 tambah 4Y pangkat 4. Kira-kira bisa difaktorkan jadi apa? Oke, sudah dicoba. Jadinya apa? Oke, asalnya dari mana, Dek? Jadi yang mau aku tekanin di sini bukan kamu harus hafal ini gitu, enggak ya. Tapi kamu sebisa mungkin paham proses dapetinnya gimana. Biar apa? Biar nanti ketika dimodifikasi mungkin angka atau pangkatnya dirubah dan lain sebagainya, kamu tetap bisa ngefaktorin ya. Jadi kalau misalnya setelah dilihat, ini kan pangkatnya genap, tapi tandanya tambah gitu. Kan susah ya, nggak bisa pakai ini. Berarti kita otak-atik, kebetulan kok ini pangkatnya kuadrat, maksudnya pangkatnya genap ya. X pangkat 4 tambah 4Y pangkat 4. X pangkat 4 adalah bilangan kuadrat, kemudian 4Y pangkat 4 juga bilangan kuadrat. Ya. Ini bisa aku tulis jadi X kuadrat dikuadratkan, ditambah 2Y kuadrat dikuadratkan. Terus kalau udah digitu, udah nemu kayak gini, diapain gitu kan? Ya sudah, kamu coba gitu. Kau bayangin, oh ini bentuk kuadrat sempurna tambah kuadrat sempurna gitu. Aku apain biar kira-kira bisa difaktorin gitu kan. Ya udah, karena ini kuadrat-kuadrat, dia kita ubah dia gitu, biar bisa difaktorin. Kalau kita ngomongin kuadrat kan, ketika kita nemu bentuk kayak gini kan, ya kayak sesuatu kuadrat dikurangi sesuatu kuadrat. Nah, arah kita nanti ke sini. Ya.
Nah, berarti gimana? Ini bisa kita tambah ya, biar jadi kuadrat sempurna. Berarti bisa kita tambah dengan apa? 2 kali ini ya, X kuadrat, kali ini, 2Y kuadrat. Setelah kita tambah, biar nilainya nggak berubah, kita kurangi dengan bilangan yang sama ini ya. 2X kuadrat kali 2Y kuadrat. Nah, terus sekarang kita, yang ini kan sama aja kayak apa? X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikuadratkan, ya kan? Dikurangi ini, Dek. 2X kuadrat kali 2Y kuadrat. Itu sama aja dengan apa sih? 2X-Y dikuadratkan. Nah, ini bentuknya kan udah sama kayak ini. Ya enggak? Sama kayak ini. X kuadrat min Y kuadrat. Ya kan? Sesuatu kuadrat dikurangi sesuatu kuadrat. Udah tinggal kita masukin ke situ aja. Oke? Jadi sama dengan apa? X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Kita tambah dengan 2XY. Ya. Kemudian X kuadrat kali X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Kita kurang dengan 2XY. Sudah deh, faktorannya kayak gini. Sampai di sini jelas ya. Oke. Nah, sebenarnya ngapain sih kita belajar pemfaktoran, kita belajar pemjabaran gitu. Kalau pemfaktoran ya nanti salah satunya bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan atau mungkin memang perintahnya seperti itu, kayak gitu ya. Nah, kalau yang tadi penjabaran tuh buat apa? Ya buat kita ngotak-atik ketika nemuin soal gitu. Misalnya, sebenarnya dari sini tuh banyak ya. Kita bisa ngotak-atik misalnya nih dari sini ya, dari penjabaran ini. Kamu tahu nilai X plus Y gitu. Dan kamu tahu nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat. Terus kamu disuruh nyari, kamu tahu nilai X plus Y, terus kamu tahu nilai XY. Kamu disuruh nyari X kuadrat plus Y kuadrat misalnya. Berarti gimana ya? Tinggal dipindah-pindah ruas aja. Misalnya ini contoh aja ya. Berarti nanti X kuadrat plus Y kuadrat itu akan sama dengan apa? X tambah Y kuadrat ya kan dikurangi 2x y misalnya kayak gitu. Tapi misalnya dari sini nih diketahui nih x tambah y tambah z-nya berapa. Terus ini juga diketahui, kamu disuruh nyari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadratnya. Ya udah, berarti tinggal kamu pindah ruas aja. Berarti x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat itu akan sama dengan x tambah y tambah z kuadrat dikurangi 2 kali xy tambah cz tambah zx kayak gitu ya, atau yang lain-lain nanti menyesuaikan. Atau misalnya mau nyari x pangkat 3 plus y pangkat 3 kayak gitu, kayak ini ya bisa gitu. Atau misalnya dipakai ini bisa, atau pakai pemfaktoran yang ini juga bisa. Nah, nanti menyesuaikan yang diketahui itu yang mana. Coba dong Kak contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya nggak usah yang terlalu sulit. Misalnya ini aja. Hmm, bentar, aku cari ini yang mudah ya. Misalnya nih, diketahui contoh ya. Yang pertama, diberikan bilangan X dan Y sehingga X min Y itu sama dengan 10. Terus XY juga sama dengan 10. Terus yang ditanyakan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Itu sama dengan berapa? Nomor 1. Terus nomor 2,
diberikan A tambah B sama dengan 1/A tambah 1/B sama dengan 6. Terus yang ditanyakan A per B tambah B per A tambah 1999 sama dengan berapa? Oke, silahkan ini di otak-atik dulu dalam 5 menit, habis itu kita bahas bareng ya. Kalau misalnya udah ketemu, boleh jawab di chat. Boleh direct message atau to everyone juga nggak apa-apa. Oke, 1 menit lagi.
Oke, coba kita bahas ya. Beberapa udah pada bisa, yang lain belum nemu ya? Nggak apa-apa, coba. Ini sebenarnya nggak susah ya, ini masih soal yang gampang-gampang. Oke, nomor 1 dulu, kita mau nyari S pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Gitu kan? Ya udah, yang diketahui itu. Nah, sebelum munculin pangkat 4, kita munculin dulu aja pangkat 2-nya. Ya, misalnya ini dari persamaan yang pertama ini kita kuadratkan gitu. Kan jadinya, misalnya nih, kan kamu punya ini. Jadi kalau kita kuadratin ya sama dengan 10 kuadrat kan. Jadi S kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 100 ya kan. Berarti nanti dapat X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan berapa? 100 ditambah 2XY. Di mana 2XY berarti 2 kali 2, 10 atau 20 ya. Kemudian 100 tambah 2 kali 10. Berarti 120 ya kan. Ya udah, terus kamu mau nyari X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 gitu. Nah, ini aja dikuadratin juga bisa kan? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 120. Ini kamu kuadratin aja. Kalau masih bingung gitu, nggak apa-apa caranya. X kuadrat tambah X kuadrat dikuadratin kan jadi X pangkat 4 ya. Tambah Y pangkat 4 tambah 2X kuadrat Y kuadrat sama dengan 120 kuadrat. 14400 berarti ya. Berarti nanti X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama dengan apa? 14.400 dikurangi 2XY dikuadratkan. Yang dikuadratkan X-nya aja ya. Berarti 14.400 kita kurangi 2 kali 10 kuadrat. Atau dikurangi 200 sama dengan 14.200 ya. Udah pada bener ya? Oke, terus yang nomor 2. Ini juga mudah ya. Dari yang diketahui aja, kamu tahu apa? A tambah B berarti sama dengan 6. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 1/A tambah 1/B sama dengan 6 juga. Nah, dari sini kamu punya apa sih? Kan kalau kayak gini susah ya. Nah, ini kamu samain penyebut aja. Jadi apa? A tambah B per AB sama dengan 6, ya kan? Atau bisa dibilang A tambah B itu sama dengan 6 AB. Oke? Nah, terus kalau yang ditanya adalah A plus B tambah B plus A tambah 1999 berarti sama dengan apa? Nah, ini kamu jumlahin dulu aja. Ya. Sama dengan ini AB, ya kan? AB dibagi B, A kali A kuadrat. Yang ini tambah B kuadrat. Tambah 1999 gitu. Nah, kamu butuh nih A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan apa? Ya, kamu bawa ke bentuk AB-nya aja. Dari sini kan kamu dapat apa dari sini? Dari A tambah B sama dengan 6. Berarti kamu punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 2AB kan? Ini kamu kuadratin kedua ruas. Nah, iya nggak? Terus tinggal kamu coba substitusi ke sini ya. Kamu coba substitusi ke sini, dapat nggak? Ini ada yang salah hitung nggak? Bentar. Oh iya, ini kan AB-nya 6. Ya, nggak usah pusing-pusing dong, langsung aja. Ini kan A plus, ini kan A plus B per AB sama dengan 6. Berarti 6AB sama dengan A plus B. Padahal A plus B itu kan 6. Ya udah kamu masukin aja. Ini tuh 6. Ya. Berarti AB-nya berapa? Dari sini dapat AB sama dengan 1. Ya. Terus hitung deh. Ini tadi sama dengan apa deh? A tambah B kuadrat min 2AB. Gitu kan. Langsung bisa. Per 1. A tambah B-nya apa? 6 kuadrat dikurangi 2.
tambah 1999. 36 kurangi 2, 34, tambah 1999. Berarti berapa? 2000. 36 dikurangi 2, 34. 2000, 2000 berapa? 33 ya? Begitu deh. Yang teliti ya. Oke. Terus lagi. Coba latihan lagi. Nomor 3. Bentar. Nomor 3. Jadi kalau misalnya matematika tuh harus banyak latihan ya. Nomor 3, misalnya ini diketahui A kuadrat sama dengan 20B tambah 22. Dan B kuadrat sama dengan 20A tambah 22. Terus A dan B itu adalah bilangan real. Terus A tidak sama dengan B. Nah, terus pertanyaannya A kali B-nya berapa? Itu nomor 3. Terus nomor 4. Nomor 4 diberikan X adalah bilangan real yang memenuhi X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nilai X yang memenuhi berapa? Berapa aja gitu. Tentukan semua nilai X. Tentukan semua nilai X yang memenuhi. Oke, coba 2 soal ini karena ini agak sedikit ribet jadi 7 menit, 6 menit deh, 6 menit. Coba dulu ya.
2 menit lagi. Oke, kita coba bahas nomor 3. Oh, ini ada yang nanya dulu. Oke, coba kita bahas ya. Ini yang nanya nomor 4, 5x kuadrat. Iya, benar 5. Sesuai yang aku tulis. 5 ya. Oke, nomor 3 dulu nih. Beberapa udah pada jawab. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kita mau nyari AB, diketahui ini. Nah, kebetulan di sini konstantanya sama, 22. Ya udah, kita coba aja kita kurangkan kedua persamaan ini. Kan kamu punya A kuadrat sama dengan 20B tambah 22. So, ini main manipulasi aja sih, Dek. 20A tambah 22. Ini kamu kurangin. Jadi kamu punya A kuadrat tambah min. Ya. Mau nulis min, aku yang tulis plus. A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa berarti? Dua-duanya habis. 20 kali B min A ya. Terus habis itu kita coba pindah ruas aja.
A kuadrat min B kuadrat. Terus min 20 kali B min A. Sama dengan 0 ya kan? Nah ini bisa difaktorin ya. Jadi A plus B kali A min B. Terus yang ini jadi, ini sebenarnya cari aman aja ya. Kalau langsung dicoret sebenarnya bisa, karena ada keterangan ini. Tapi biar kita terbiasa untuk aman, ya kita jabarinnya gini aja. Nah ini aku ubah jadi tambah 20 kali A min B gitu ya. Nah sekarang A min B-nya bisa keluar. Tinggal A plus B plus 20 sama dengan 0. Nah, karena A tidak sama dengan B, maka yang 0 adalah ini, ya kan? Berarti A plus B-nya sama dengan minus 20. Terus kamu cari deh AB-nya. Dengan cara apa? Ya, misalnya nih, kamu mau nambahin gitu. Tadi kan udah kamu kurangin. Ya kan? Sekarang kamu tambahin aja. Jadi, kalau misalnya yang ditanya AB gitu, sebenarnya kita nggak perlu nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Karena ya, mau dicari nggak apa-apa, tapi nanti memperlama aja. Misalnya ini kita tambah, ya kan? Jadi nanti muncul A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sama dengan 20 kali A plus B. Ini kita tahu nilainya ya kan? Ini tambah dari. Nah ini bisa kita ubah jadi apa? Kuadrat B kuadrat ini. Kayak tadi, jadi A tambah B dikuadratkan, dikurangi 2 AB ya kan? Sama dengan 20 kali A tambah B ditambah 44. Nah ini kamu substitusi bahwa A plus B-nya itu min 20. Min 20 kuadrat dikurangi 2AB sama dengan, tentukan semua, bukan ada berapa. Sama dengan apa? 20 kali min 20 ditambah 4. Ya. Berarti berapa nih? Gitu kan. Ya udah tinggal pindah-pindah ruas aja. Min 2AB sama dengan ini 20 min 20 berarti min 400. Terus di ini pindah ruas ke sana. Min 400 lagi. Tambah 44. Ya berarti nanti dapatlah ini berapa? Min 844. Berarti AB-nya berapa? 844 per 2. Kalau 844 sih, Dek. Salah ngitung aku. 700. 756 ya. Jadinya tingkat AB-nya sama dengan min 756 per min 2 atau 378 gitu kan. Oke, bisa ya. Terus yang nomor 4 gimana? Nah, ini kan bentuknya udah cantik nih. X pangkat 4, 1, 4, 5, 4, 1 gitu. Kalau kita mau bawa ke X min 1 pangkat 4 itu kan ini harusnya 6. Ya udah kita ubah ke arah situ aja. Berarti jadi apa? X pangkat 4 min 4 X pangkat 3. Biar ini jadi 6 kan berarti ditambahin 1 kan. Ya kan? Nah, karena kita tadi nambahin 1 ke sini, berarti kita harus ngurangin 1 kali X kuadrat juga. Gitu. Jadi ini persamaan yang ini bisa aku tulis jadi yang biru di kanan ini. Nah, sekarang yang ini yang 5 suku di kiri, itu kan sama aja dengan apa? X min 1 pangkat 4. Min X kuadrat. Gitu. Ya udah tinggal difaktorin biasa. Ini jadi X min 1 kuadrat plus X kali X min 1 kuadrat min X ya. Kok bisa, Kak? Ya bisa. Ini kan sama aja X min 1 kuadrat dikuadratkan. Kamu ingat kan pemfaktoran yang tadi? Yang ini? Nah, yang A plus ini X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y. Nah, kamu terapin itu ke sini. Jadilah seperti ini. Nah, ini kamu tinggal hitung. Berarti sama dengan apa? X kuadrat
Min 2x tambah x, berarti min x tambah 1 kali x kuadrat. Terus min 2x, min 3x tambah 1. Nah, berarti kemungkinannya adalah ini 0 atau ini yang 0 gitu. Nah, kamu tinggal cari akar-akarnya. Nah, ini susah difaktorin lagi. Kamu bisa pakai rumus ABC ya pada persamaan kuadrat kalau pernah belajar. Akar-akarnya apa? Min B plus minus. Ingat nggak? Nih, aku selipin sedikit ya. Ketika kamu punya persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya, maka akar-akarnya itu adalah min B plus minus akar diskriminan atau B kuadrat min 4AC per 2A ya. 2A. Nah, terus kamu lihat, kalau yang kiri, nanti jadinya di ini kurang dari 0, jadi nggak real. Karena yang diminta real. Berarti yang benar yang ini. Nanti akar-akarnya jadinya apa? Min B berarti 3 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 3 kuadrat, 9, min 4AC. Min 4, 5. Akar, plus minus akar 5 per 2. Jadi soal kumpulan penyelesaiannya adalah 3 plus akar 5 per 2 dan 3 min akar 5 per 2. Kayak gitu ya. Bisa ya? Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Lanjut ya, kita coba otak-atik lagi. Ayo yang lain coba ikut jawab dong, biar yang jawab nggak itu aja. Ayo mana suaranya? Kita coba latihan lagi ya. Nomor 5 berarti ya. Nomor 5. Diketahui 2 per X min 2 per Y sama dengan 1. Terus Y min X sama dengan 2. Terus yang ditanya X tambah Y dikuadratkan sama dengan berapa? Terus nomor 6. Nomor 6 ini aja deh. A min B kali C min D per D min C kali D min A sama dengan min 4 per 7. Ini masih gampang-gampang ya, Dek. Saya belum pada bisa jawab, jadi aku mau naikin kesulitannya. Nanti yang jawab itu terus juga. Coba ini diketahui ini, terus yang ditanyakan adalah A min C kali B min D per A min B kali C min D. Coba ini berapa? Waduh, langsung udah ada yang nemu nih. Kalau kalian punya jawaban lain, boleh loh. Coba dulu ya. 5 menit.
Oke, kita bahas. Tadi nomor 5. Nomor 6-nya mana? Belum dijawab ya? Baiklah. Gampang ya ini ya. Tinggal kamu otak-atik aja. Ini yang diketahui. Kalau pecahan paling enak adalah kita ubah dulu dia biar nggak jadi pecahan. Jadi kamu samain penyebutnya dulu. Karena kamu punya 2 per X min 2 per Y sama dengan 1 ya. Ini kamu kali XY. Jadinya dapat apa? 2Y min 2X sama dengan XY. Nah ini kan 2 kali Y min X sama dengan XY ya kan? Berarti dapat apa? Y min X kan 2, kamu substitusi ke sini kan, jadinya XY sama dengan 2 kali 2, berarti sama dengan 4. Nah nanti dapatlah X tambah Y kuadrat, berarti sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Tapi kamu kan taunya ini nih, Y min X kan? Nah ini bisa kamu tulis jadi apa? Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY plus 4XY ya kan? Nah ini kan nilainya nggak berubah nih yang atas sama yang bawah. Sedangkan yang bawah ini bisa kamu ubah jadi X min Y atau Y min X kuadrat. Gitu deh. Nah ini sama dengan apa? Sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kali 4. Berarti berapa? 20 ya. Gampang ya. Terus abis itu nomor 6. Nomor 6 apa nomor 6? Ini tinggal kamu jabarin sedikit ya. Coba aku coba ganti warna kali ya biar nggak numpuk. Ini kan bisa dijabarin jadi apa deh? Jadi AC terus min BC min AD plus BD per BD ya min CD plus AC min BA. Sama dengan min 4 per 7. Nah, terus habis itu kamu apain? Nah, ini kamu keep dulu aja. Sekarang kamu otak-atik yang ini, yang ditanya. Biar apa? Biar kita bisa lihat gitu. Ya. Oke, yang ditanya itu apa sih? Coba nanti kita bandingin. Yang ditanya itu kan AB min BC terus min AD plus CD per berapa? AC min BC min AD plus BD. Nah, kita bandingin antara yang ini dan yang ini. AC, AC, BD, BD. Ada yang mirip? Ini sama ya. Kalau kamu lihat pembilang di sini sama dengan penyebut di sini. Terus ini AB
BC, AD, CD. Nah, tinggal yang beda sininya. Ya enggak? Nah, ini bisa kamu otak-atik aja. Kan udah sama. Yang ini mirip nggak? AB, AB, CD, CD. AD sama BC-nya yang beda ya? Ya kan? Nah, ini coba kamu kali silang aja. Nanti siapa tahu kamu menemukan sesuatu, terus kamu tinggal substitusi deh ke sini. Nanti di otak-atik sedikit ya, kamu dicoba sendiri ya. Oke, nanti lanjutin sendiri. Terus lanjut lagi, ini jam berapa? Kita lanjut latihan lagi. Nomor 7 berarti ya. Nomor 7. Coba kalau ini. Kan udah belajar ini belum sih? Rasional kan, kayak gitu. Udah lah ya. Coba kalau ini deh. Tentukan YZ plus ZX plus XY per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat jika diketahui X tambah 2Y per 6 sama dengan 2Y tambah 3Z per 8 sama dengan 3Z tambah X per 10. Terus nomor 8-nya nih, gampang. X tambah skor X sama dengan 3, tentukanlah dari X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 tambah X pangkat 5 tambah skor X pangkat 5. Coba 2 soal ini ya, 5 menit ya.
Lanjut ya, nomor 7. Tentukan Y, bla 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 jika diketahui ini. Nah, kalau misalnya kalian nemu kayak gini gitu, kira-kira idenya diapain? Kamu lihat deh, ini kan bilangnya YX, YZX, XY gitu kan. Berarti dia kan derajatnya 2. Yang bawah juga X kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat. Derajatnya 2. Jadi idenya adalah tinggal kamu ubah ke dalam satu variabel aja gitu. Misalnya mau kamu ubah dalam, kan di sini ada 3 variabel ya, ada X, ada Y, ada Z. Kamu tinggal pilih mau diubahkan jadi X semua kah, atau Y semua kah, atau Z semua. Kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mensubstitusi setiap ini, setiap 2. Ini sama ini dapat apa, ini sama ini dapat apa, ini sama ini dapat apa. Kita sepakatin aja. Contoh ya, contoh. Misalnya kita pakai 2 yang kiri ya. 2 yang ini dan yang tengah. X tambah 2Y, perhatikan ini ya, X tambah 2 dapat 6 sama dengan 2Y tambah 3Z per 8. Biar nggak terlalu besar, coba kita sederhanakan aja. Kita bagi 2, kita bagi 2 juga. Terus habis itu kamu kali silang ya, jadi 4X ditambah 8Y sama dengan 6Y. Ya pun, ada suara petir-petir nggak nih? 6Y ditambah 9Z. Kan gitu. Terus kamu punya apa sekarang? 4X, ini udah bener ya, 8Y, 6Y, 9Z. Ini tinggal kamu otak-atik, pisah-pisahin 4X. Terus habis itu, ini ditambah 2Y berarti ya, tambah 2Y sama dengan 9Z. Ini kamu simpan dulu aja. Sekarang kalau dari yang tengah dan yang kanan. Jadi 2Y tambah 3Z per 8 sama dengan 3Z tambah X per 10. Ini kamu sederhanain ya, 45, kamu kali silang. Dapatlah 10Y ditambah 15Z sama dengan berapa? 12Z tambah 4X. Berarti nanti kamu dapat min 4X tambah 10Y sama dengan berapa, Dek? Min 3Z. Ya. Nah, terus habis itu satu lagi yang ujung sama ujung berarti. X tambah 2Y per 6 sama dengan 3Z plus X per 10. Ini kamu sederhanain juga, nanti dapat 5X tambah 10Y. Sebenarnya cuma gitu-gitu aja sih, Dek. Untuk soal-soal ini ya. Nanti kalau ada kesempatan kita coba yang levelnya lebih sulit. Oke. Ditambah apa nih? 3X. Ya. Berarti ini 2X tambah 10Y sama dengan 9Z. Nah, tinggal kamu otak-atik antara 3 persamaan ini. Kamu cari hubungannya. Misalnya kamu mau jumlahin, ini anggaplah ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Misalnya kamu mau cari nih dari 1 tambah 2. 1 tambah 2 kan X-nya habis. Jadi kamu punya 12Y sama dengan 6Z. Ya kan? Berarti dapat Z-nya sama dengan 2Y misalnya. Oh ya udah, nanti kamu ubah ke dalam Y semua. Gitu. Kamu ubah ke dalam Y semua. Buat ke dalam Y semua, berarti tinggal kamu nyatain X itu dalam Y. Misalnya mau pakai yang ini ya. 2X berarti kan sama dengan 9Z dikurangi 10Y. Ya kan? Z tadi kan sama dengan 2Y, berarti boleh aku tulis jadi 9 kali 2Y.
Ini tadi asal-usulnya 1 tambah 2 ya. Dengan menambahkan persamaan 1 dan 2 diperoleh ini. Substitusikan ke persamaan 3. Ke sini. Dapatlah ini dikurangi 10Y sama dengan 18 dikurangi 10 itu 8Y. Ini 2X, berarti X-nya sama dengan 4Y. Nah ini tinggal kamu masukin ke sini deh. Ya. Substitusikan ini dan ini. Anggaplah ini 4 ini 5 boleh. Sama 4 ini 5 boleh. Kamu substitusi ke sini. Jadi yang diminta di soal CZ tambah ZX tambah XY sama dengan per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan apa? Kenapa kok diubah ke Y semua? Biar nanti Y kuadratnya bisa dicoret. Sehingga nanti hasilnya angka gitu. Y, berarti Z-nya diubah jadi 2Y. Ini jadi 2Y kali X-nya jadi 4Y. Terus ditambah 4Y kali Y per X kuadrat. Berarti 4Y dikuadratkan. Jangan lupa kurungnya ya. Tambah Y kuadrat berarti Y kuadrat. Tambah Z kuadrat berarti 2Y dikuadratkan. Ini tinggal kamu hitung deh. Ini 2, ini 8. Ini 4. Berapa? 2 tambah 8 tambah 4. 14. Y kuadrat. Per. Ini berapa? 16 tambah 1 tambah 4. 16 tambah 1, 17. 17 tambah 4, berapa? 21. Jadi sama dengan 2/3. Coret-coret ya. Jadi deh. Begitu. Gampang ya? Oke. Terus nomor 8. 8 gimana? Ya tinggal kamu cari pakai tadi ya yang aljabar tadi di awal penjabaran. Kamu manipulasi sedikit-sedikit. Contoh ya, contoh. Kamu mau nyari ini gitu, X pangkat 3 plus S per X pangkat 3 dulu, baru nanti kamu nyari yang ini. Boleh. Nah, sebelum nyari itu cari X kuadrat dulu aja biar gampang. X kuadrat tambah 1 X kuadrat dulu. Sama dengan apa berarti? X tambah 1 X dikuadratkan dikurangi 2 kali X kali 1 X, ya kan? Berarti sama dengan 3 kuadrat dikurangi apa? Coret-coret ya, dikurangi 2. Berarti sama dengan 7. Oke, 7-nya jelek. Sama dengan 7. Nah, terus nanti aku lanjutin di slide berikutnya ya. Nanti kan dapat tuh bahwa X pangkat 3 tambah 1 X pangkat 3 sama dengan apa tadi? Boleh pakai X tambah difaktorin pakai ini. Ya, tadi kan faktornya kayak gini. Boleh. Kan sekarang kamu udah tahu tuh nilainya. Tadi X tambah 1 X apa? 3. Terus satunya lagi 7. Berarti ini 3 kali 7 min 1 ya kan? Berarti 18. Dah ketemu nih. Sekarang tinggal nyari yang X pangkat 5 plus 1 X pangkat 5 gitu. Kalau kamu belum kebayang ya, biar muncul 5, berarti kan boleh nih kamu ngaliin yang ini, yang pangkat 3, sama yang pangkat 2 gitu. Ya kamu coba aja, kalau misalnya kamu ngaliin X pangkat 2 tambah 1 X pangkat 2 kali X pangkat 3 plus 1 X pangkat 3 gitu ya. Sama dengan apa berarti? 7 kali 18. Ini kamu buka kurungnya, Dek. Kamu buka kurungnya nanti dapat apa? X pangkat 5 tambah ini kali ini. X tambah ini kali ini. Ini kali ini. 1 X tambah 1 X pangkat 5 ya.
sama dengan 7 kali 18 berapa? 70 tambah 56 berapa? 126 ya. Nah, berarti nanti dapat X pangkat 5 tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 126 dikurangi ini kan. X tambah per X tadi berapa? 3. Ya udah, kamu kurangi 3 sama dengan 123. So, yang ditanya apa? Ini tambah ini kan? Ya, tinggal dijumlah ini dan ini. Jadi dari 2 ini diperoleh X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 ya. Ditambah X pangkat 5 tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 18 tambah 123. Gitu ya. Sama dengan berapa? Kamu hitung deh. 141 ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, karena ini udah jam 5:30 dan mau maghrib juga, jadi aku cukupin ya. Sebelum aku tutup, bolehlah kita foto bareng dulu ya, Dek. Ini aku stop share dulu ya. Luar biasa banget nih adik-adik yang mau hadir hari Minggu sore-sore ya. Tetap pada mau belajar. Ada yang mau on lagi nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Hitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, masih ada yang mau on. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, makasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat ya untuk di kelas hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya minggu depan, nanti info lebih selanjutnya bakal diinfoin lewat WA atau lewat Instagram. Jadi jangan lupa dipantau. Untuk materinya, kita udah nyicipin aljabar. Nanti kalau aljabar terus juga nggak akan selesai. Jadi biar tahu semuanya, nanti kita coba icipin sedikit-sedikit. Jadi di pertemuan depan kita bahas teori bilangan aja ya. Sama-sama. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Nah, MR sama dengan MC ini adalah tadi ya, pertambahan apa MR tadi tuh ya. MR itu dia adalah penerimaan tambahan karena menambah 1 unit barang itu sama dengan MC-nya. Nah, itu kalian udah hafal ya pasti menurut aku. Karena ini penting banget, penting